Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya sengaja memang menggunakan presentasi untuk membantu kita semua memahami kembali tentang masalah gangguan kecemasan dan gangguan neurotik lainnya. Jadi di dalam kesempatan ini saya sengaja sementara pertama kali kita akan bahas tentang suatu kondisi gangguan kecemasan yang paling banyak ya dialami oleh orang-orang di sekeliling kita, yaitu gangguan cemas panik dan gangguan cemas menyeluruh. Namun kalau misalnya waktunya memang hanya sebentar, ya tentunya saya berharap kita akan fokus dulu di gangguan panik dan gangguan cemas menyeluruh ini. Setelah gangguan-gangguan yang lainnya, kita akan coba lihat lagi nanti. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat kondisi yang berkaitan dengan gangguan cemas itu ada beberapa tipe ya. Jadi nanti kita bisa lihat nih di sini. Nah, ini dia. Jadi ada banyak, ada 3 tambah 3 jadi tambah 1 jadi 7 ya semuanya. Jadi sebenarnya gangguan cemas itu cukup lumayan banyak kategorinya. Jadi nggak heran kalau teman-teman tuh suka ada yang nanya, saya ini sebenarnya sakitnya gangguan apa sih dok gitu ya? Gangguan kecemasan, apa gangguan yang berkaitan dengan panik, apa cemas menyeluruh, apa fobia sosial gitu. Jadi kita bisa lihat nih di sini banyak ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang masalah gangguan cemas panik dengan menggunakan ilustrasi kasus. Nah, ilustrasi kasus ini sangat penting ya buat teman-teman. Karena biasanya teman-teman tuh suka saling berdiskusi ya di komentar, saling reply. Ada yang mempunyai gejala-gejala seperti ini dan kadang-kadang gimana ya caranya membuat atau mengelola supaya jadinya lebih baik itu kondisinya. Nah, ini adalah salah satu gangguan yang paling sering dialami oleh pasien ya. Banyak kondisi seperti ini tuh mereka datangnya ke IGD. Jadi gangguan cemas panik itu salah satu cara memahaminya adalah dengan melihat kondisi yang berkaitan dengan gejalanya sendiri, yaitu gejalanya itu biasanya tiba-tiba ya terjadinya dan ditandai dengan peningkatan sistem saraf otonom yang berlebihan. Misalnya contohnya sering berdebar-debar, tiba-tiba ya, kemudian juga ada perasaan seperti tercekik, ya, sesak napas, dan isi perut terasa ingin keluar. Nah, kalau kita melihat di usia segini, pasien yang sering datang ke Rumah Sakit Omni Alam Sutera tempat saya berpraktek, biasanya masih muda ya, rata-rata usia 30-an, ya bahkan ada yang sampai usia 20-an juga masih mengalami gejala ini di awalnya. Jadi ada beberapa yang sudah pernah mengalami di usia muda, kemudian dia baru mulai merasakan yang berat di usia tua. Tapi ada juga yang sebenarnya dari usia muda sudah mengalaminya. Nah, kalau misalnya kita ketemu dengan pasien yang mengalami gangguan seperti ini, biasanya tuh gejala-gejalanya tuh memang dominan berat gitu ya. Jadi si pasien biasanya merasa kondisinya itu sangat tidak nyaman, kemudian dia seringkali takut ya, luar biasa takut mati, sehingga dia datang ke IGD. Nah, di IGD biasanya pemeriksaannya itu yang dilakukan tensi darah, auskultasi, EKG, kadang-kadang ronsen darah dan pemeriksaan dada, ronsen dada dan pemeriksaan darah ya. Nah, biasanya dalam kondisi batasan normal. Nah, pemeriksaan fisik itu biasanya menunjukkan adanya takikardi yang berdebar-debar, bisa sampai 120 kali per menit. Kemudian tensi darahnya, kalau untuk orang yang tidak mengalami hipertensi sebelumnya, biasanya normal antara 140-80, atau kalau misalnya yang sudah ada hipertensi, biasanya diastolnya nih, yang di sininya itu naik. Ya, biasanya di atas 95. Jadi kalau misalnya teman-teman suka melihat adanya orang yang mengalami serangan panik dan tensinya itu bisa 160/100 misalnya. Nah, itu biasanya masalahnya di hipertensi. Dia punya masalah hipertensi dan napasnya biasanya cepat ya, lebih dari 20 kali per menit. Nah, kalau untuk diagnosis sebenarnya kondisi gangguan cemas panik itu cukup terang sebenarnya menurut saya. Karena kalau kita melihat gangguan cemas panik ini biasanya itu dia berulang dan ada kekhawatiran takutnya terjadi lagi ke depannya gitu. Jadi kalau untuk klinisnya biasanya diagnosis klinisnya itu
kita menggunakan kriterianya itu kalau dia lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka kemungkinan besar dia mengalami yang disebut gangguan panik. Jadi ada serangan panik lebih dari 3 kali dalam 1 bulan, maka disebutlah serangan panik. Nah, biasanya kalau kita melihat latar belakang dari orang yang mengalami gangguan panik itu, memang seringkali itu adalah misalnya orangnya itu perfeksionis, tipikal orang yang uh, buru-buru, ya, kepinginnya cepat-cepat, seperti itu. Jadi banyak di antara mereka ini sebenarnya sudah mengalami tekanan itu sudah sejak lama. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat banyak di antara teman-teman pasien yang mengalami hal ini tuh biasanya seringkali muncul gejalanya tidak tiba-tiba, ya, sebenarnya. Kok tahu, Dok? Iya, sebenarnya sudah mulai ada perasaan tertekan, perasaan ragu, kemudian juga merasa tidak nyaman, seperti itu ya, keluar kok udah rada males gitu kadang-kadang karena kok nggak enak ya badannya gitu. Jadi sebenarnya hal itu bisa terjadi. Nah, walaupun nantinya kita akan bahas di dalam kondisi gangguan kecemasan menyeluruh, itu bisa saja terjadi pada keadaan-keadaan yang memang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Nah, pengobatan gangguan cemas panik memang kebanyakan menggunakan antidepresan, golongan SSRI, dan ditambah dengan golongan obat benzodiazepin. Nah, benzodiazepin yang digunakan yang paling sering memang clobazam, lorazepam, dan alprazolam. Kalau untuk panic attack atau serangan panik biasanya menggunakan alprazolam. Tetapi kalau saya lebih prefer atau lebih suka menggunakan antidepresan plus clobazam karena biasanya hanya untuk membantu supaya tidak muncul terlalu parah. Nah, kita sendiri harus mengenali serangan panik itu supaya tidak menjadi sesuatu yang membuat kita nantinya ke depannya malah terkendali gitu ya oleh serangan panik tersebut, tetapi kita bagaimana mampu mengelola pikiran dan perasaan kita supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Itu yang biasanya kita harapkan. Jadi buat teman-teman yang seringkali problemnya itu mengalami gangguan kecemasan panik dikarenakan banyaknya tuntutan pekerjaan, banyaknya stres yang dialami, maka tidak heran kalau misalnya itu bisa mengakibatkan masalah kecemasan panik. Jadi apa yang mesti dilakukan selain pengobatan dengan dokter, tentunya harus mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana munculnya serangan panik tersebut. Nah, banyak kasus sebenarnya kita seringkali tidak terlalu fokus kepada hal lain selain pengobatan, tapi sibuk ngobatin saja gitu. Dan ini sebenarnya tidak benar. Jadi kita harus belajar untuk membuat diri kita lebih rileks dan mengadaptasi terhadap tekanan lingkungan kita. Walaupun tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Jadi demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait mengingatkan kembali teman-teman, apalagi para subscriber baru, tentang masalah gangguan panik yang sering dialami oleh pasien dan juga begitu pun ilustrasi kasus yang tadi kita sudah bahas bersama. Nanti kita akan bahas lagi ilustrasi-ilustrasi kasus yang lainnya dan mudah-mudahan cara seperti ini bisa bermanfaat bukan cuma buat pasien, tapi bisa juga loh buat mahasiswa kedokteran dan juga para dokter sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dengan saya, Dr. Andri, dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Thank you. Bye-bye. Salam sehat jiwa.